Enggak merasa. Karena gue selama ini gunanya Pertamax, nggak pernah Pertalite. Kan justru yang dioplos itu katanya Pertamax yang gitu Ronnya Iya, selama mobil gue masih bisa jalan, ngapain gue? Kan mobil gue bisa jalan terus sekarang. Tapi kaget nggak sih bang? Nggak kaget, di negara gue Swiss ya kan, yang penegakan hukumnya benar gitu. Jadi gue nggak kaget kalau ada maling ketangkep, ada koruptor sekian triliun, ngapain heboh? Lo orang tes dari mulai gue jadi aktivis 98 ngegulingin Pak Harto bersama teman-teman karena isu korupsi, sampai sekarang nih isu korupsi masih ada, gue gak kaget lah. Gitu loh. Yang gue kaget itu ketika negara gue tau-tau berubah jadi negara Swiss yang benar-benar nggak ada kejahatan, yang benar-benar nggak ada korupsi gitu loh. Itu baru gue kaget. Jadi kalau ada maling di negara gue, ada penjahat, ada cabulisme dan lain-lain, itu gue nggak kaget. Karena negara gue memang dalam kondisi seperti itu. Gitu loh. Tapi Prestasinya Pak Prabowo dan Gibran, bayangkan bertahun-tahun orang nggak berani korek Pertamina, sekarang kekorek, lo bisa bayangin. Bertahun-tahun orang nggak berani masalah tanah yang ada di perusahaan-perusahaan besar, tanah ilegal, sekarang kekorek zaman Pak Prabowo. Ini prestasi yang besar di Pak Prabowo. Sayangnya sekarang ini Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para mafia itu. Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para maling-maling itu. Andaikan gue dijadikan menteri oleh Pak Prabowo, udah gue sikat itu nggak lama. Gitu. Kalau dijadikan menteri, ingin jadi menteri apa bang? Menteri pengawas aparatur negara. alasannya? Ya karena gue mau ngawasin semua aparatur negara. Ketika Pak Prabowo mengeluarkan Kepres atau dekret lah, ya karena negara ini udah situasinya bahaya ya. Situasi udah korupsi di mana-mana, mafia di mana-mana. Ya langsung gue bilang, Pak keluarin dekret atau Kepres Pak. Kepres bahwa saya punya kewenangan untuk memecat mereka semua. Semua aparatur negara gue pecat. Tinggal gue adain rapat, gue panggil semua mereka. Coba gue lihat Kapolda lu, coba gue lihat kejaksaan lu, gue lihat gubernur lu, bener gak? Kalau dia gak benar, pecat. Kalau mereka gak benar, pecat. Nah program gue mencat-mencatin aja. Gue gak punya program lain selain mencat-mencatin. Karena gini, Cina itu bisa besar ya, dia menghabisi ketika dia berani menghabisi pejabat-pejabat yang korup. 2 generasi loh dihabisi oleh Cina waktu peristiwa Tiananmen dan lain-lainnya. Dulu Cina itu negara paling korup, tapi setelah Cina itu merevolusi dan merestruktur daripada pejabat-pejabatnya, akhirnya sekarang Cina jadi negara maju. Nah kita harus berani seperti itu. Jangan miara pejabat-pejabat yang udah tua bangka yang hobinya korupsi, matiin mereka. Bila perlu Pak Prabowo keluarkan dekret, ya karena negaranya terancam bangkrut gara-gara koruptor ini. Keluarkan dekret, ya dekret bahwa setiap orang yang korupsi ditembak mati. Ini baru begini Pak Prabowo. Tapi kita kaji lagi dengan undang-undang internasional HAM, gitu. Nah ini perlu orang-orang hukum yang bisa menganalisa ini, gitu loh. Keluarkan dekret segera, karena koruptor itu kalau ditangkap doang nanti permainan lagi sama hakim, dipotong remisi. Yang lucu lagi putusannya konyol. Mereka saya ringankan karena berkelakuan baik di persidangan. Kan sialan. Korupsinya udah triliunan diputus ringan hukumannya, gak alasannya karena apa kata hakim? Karena mereka berkelakuan baik di dalam persidangan. Kan anjing namanya, gitu loh. Anjing itu namanya gitu. Putusannya gitu, rakyat kasihan kan, gitu. Gitu. Nah hal-hal seperti ini harus dirubah oleh Pak Prabowo. Harus cari orang-orang yang keras mau membangun ini, gitu. Berarti kalau abang diajak menjadi menteri itu keputusan yang akan abang ambil ya bang? Ditembak Keputusan pertama macam. saya tidak ada program. Putusannya mencat-mencatin orang yang udah punya rambut merah, gitu loh. Ketika saya pertama kali diangkat oleh Pak Prabowo, tugas saya adalah memecat ya oknum pejabat yang udah punya rambut merah, gitu loh. Jadi gue pecah-pecatin dulu semua, ribuan semuanya gue pecah-pecatin. Bila perlu ratusan ribu gue pecatin semua. Baru kita buka lagi penerimaan karyawan baru, ASN baru atau lain-lainnya. Gitu. Yang tua-tua ini dipecah-pecatin yang hobinya korupsi. Bila perlu tembak mati kepalanya, gitu. Keluarkan dekret. Karena kalau nggak begitu, kalau nggak pakai cara ekstrim begitu, negara kita hanya landai-landai saja begini. Nggak akan pernah benar. Nah ini kesempatan Pak Prabowo untuk melakukan itu, karena beliau sudah menjadi
kepala negara, dia bisa melakukan apa aja. Gitu. Tapi kalau Pak Prabowo masih sukanya retorika, ya gue nggak tahu deh. Negara ini mau jadi apa, gue nggak tahu. Nggak bisa kita larikan ke pengalian isu. Iya, pengalian isu. Enggak juga. Pak Prabowo itu udah kerja kok. Udah prestasinya ini 100 hari atau 200 hari ini udah bagus. Bagus banget, cuman terlambat gitu loh. Telat. Karena di atas ini kita kan tahu di samping Pak Prabowo ada orang yang pernah diisukan korupsi sampai sekarang belum terbongkar, ada yang orang yang diisukan cuci uang, ya kan, pencucian uang jadi kabinetnya Pak Prabowo sampai sekarang belum kebongkar. Itu dulu lah selesaikan oleh Pak Prabowo, kan gitu. Baru kita bisa yakin 100% pada Pak Prabowo. Tapi kalau sekelilingnya masih gurita itu Susah. waduh, gue jadi penonton aja deh, males komen. Kalau gue kan orangnya kalau ngeritik pedes, keras, gue masa bodoh. Nah, gue mendirikan lembaga komunitas pengawas korupsi udah bertahun-tahun. Dari 2012 gue dirikan lembaga anti korupsi namanya LKPK. Gue anti banget, gue benci banget sama korupsi. Gitu. Makanya gue selama jadi pengacara, satu hakim pun gak ada yang gue sogok, satu polisi pun gak ada yang gue sogok, murni otak gue. Kalau dia berhasil keluar dari polisi, berarti otak gue yang main. Bukan karena gue nyogok. Gue anti, makanya kalau ada pengacara yang tukang nyogok, gue benci banget. Otak nggak ada, ngomong belepotan masalah hukum, tapi perkaranya menang. Karena apa? Nyogok gitu. Nah itu yang paling gue benci dan menjadi target gue gitu ketika gue jadi pejabat. Di tahun 3 atau Karena nyalon DPR RI lagi. Iya, nyalon DPR RI lagi. Karena gue sekarang udah masuk di Gerindra. Gue udah masuk ke partai Gerindra, jadi gue nyalon melalui Gerindra nanti di DPR RI. Yang jelas di Komisi 3 Hukum. untuk merealisasikan rencana abang yang Ya tadi. hanya itu yang bisa gue jalankan. Kalau Pak Prabowo nggak ngangkat gue jadi menteri, ya paling gue jadi anggota DPR RI. Itu pun kalau rakyat percaya sama gue. Kalau rakyat minta-minta duit sama gue, nggak bakal gue kasih, kan gue anti korupsi. Makanya gue nyalek kemarin di NTB, gue nggak main duit kan, gue nggak lolos gitu loh. Hanya dapat suara berapa puluh ribu gitu, gue nggak lolos gitu. Makanya gue nggak suka nepotisme, nggak suka kolusi, korupsi, nggak suka gue. Jadi kalau mau ngangkat gue ya monggo, tapi jangan dengan ada korupsi. Rakyat juga kalau percaya sama gue, nyoblos gue nggak ada uang serangan fajar, nggak ada uang apa-apa, silakan. Kalau mau benahi bangsa. Tapi kalau mau jadi negara jadi hancur, ya udah kita begini aja terus polanya.